diskusi kalian, apa yang sudah kalian tercerahkan. Baik, dokter, terima kasih. Dokter, saya boleh bertanya dulu sebelumnya, dokter? Gimana? Nggak kedengeran? Iya, sebelumnya, dokter. Ya, Ya, kemarin mungkin saya ada miss atau kurang menangkap ketika dokter menjelaskan tentang yang variabel operasional dan konsepsional itu. saya Eh, nggak pernah jelasin variabel penelitian oh baik gitu. konsepsional ataupun operasional. Tidak pernah menjelaskan. Yang menjadi tugas menjelaskan ini sebenarnya dosen yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Oke, berarti memang rasanya saya memang belum pernah mendapatkan materi tersebut. Ya, kan saya sudah pernah jelaskan, kuliah saya tidak terbatas hanya menjawab pertanyaan statistik. Tidak menarik kalau hanya menganalisis statistik. Ya, cara kalian berpikir dari soal nomor 1 sampai 2i itu akan menarik sekali. Tuh, iya makanya saya menikmati kok pembicaraan kalian yang ngalor ngidur itu saya nikmatin kok. Saya sangat menikmati. Jadi silakan kalian kan kemarin sudah bahas sampai mana? Saya nggak tahu tuh. Sampai F. Oke, baik, dokter. Izin untuk melanjutkan diskusi ya. Ya, saya kasih waktu berapa lama? Hmm, karena sampai F mungkin apakah sekitar 30 menit, dokter? Boleh, saya sampai menikmati kalian diskusi. Silakan diskusi. Nanti paling 5 atau 10 menit saya akan kasih pencerahan mengenai semuanya ini. Saya cuma butuh 5 menit. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Enggak dilanjut. Oke, teman-teman. Selamat sore. Silakan, Jesslyn. Ya, Karena oke. kurang sehat, agak demam juga. Jadi, Jesslyn tolong pandu untuk diskusi malam ini ya. Terima kasih, Jesslyn. Ya, oke. Baik. Terima kasih juga, Ci Mary. Saya sudah, untuk jawaban hingga F, saya sudah share ke grup ya, teman-teman. Kita sekarang lanjut ke bagian G, yaitu, makan. maaf dok, boleh, PPT-nya boleh di slideshow aja karena di sini lebih kekecilan tulisannya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian di sini kita akan melanjutkan ke kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Iya, kan aku. Jika mungkin dia. Oke, sebelumnya sekedar mengingatkan bahwa nanti di hari Sabtu tanggal 12 Desember jam 6 nanti ada UAS ya, teman-teman semuanya dapat dibaca di screen atau PPT-nya Dr. Kikyong. Selanjutnya, oke baik. Yang termasuk inklusi dan eksklusinya dari teman-teman, apakah ada yang mau membantu? Inklusi dan eksklusi dari judul pengaruh puasa Buddhis dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental. Iya, jadi kalau misalnya kemarin kita belajar di studi mandiri, kalau untuk inklusi dan eksklusi, berarti yang eksklusi itu mungkin dari jurnal atau sumber yang kita dapat, tapi tidak ada terlalu ada hubungannya dengan eh, topik penelitian. Tapi kalau yang inklusi,
Itu berarti yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Kalau dimancing ya dia lah. Guru juga ada dan guru SD. Jadi kalau kriteria inklusi berarti kemarin itu sesuai dengan topik ya. Tapi dia bukan Berarti dari dia dari puasa Buddhis, lalu bikin perilaku mindfulness, kesehatan fisik dan mental. dulu ya kita tahu dia ikut yang program Seperti yang kayak yang di ini ya variabel konsepsionalnya ya. Puasa Buddhis, perilaku mindfulness, kesehatan. Dan untuk eksklusinya berarti yang tidak Yang eksklusinya itu mungkin kalau puasa yang bukan puasa Buddhis, misalnya puasa dalam agama lain seperti puasa Islam, kita itu eksklusi gitu kan. iya. Kalau di sini menarik ya, kemarin saya juga berpikir ini ada perilaku mindfulness. Kalau perilaku mindfulness tuh berarti mungkin beda ya dengan meditasi mindfulness ya. Karena perilaku itu berarti yang dikerjakan keseharian yang secara berkesadaran. Berarti nanti apakah meditasi mindfulness juga masuk inklusi atau eksklusi? Kalau menurut saya mungkin eksklusi gitu ya. Kalau dia bilang itu ada pakai gimana menurut yang teman-teman lain bagaimana? Berarti untuk bagi Bu Mary, perilaku mindfulness dengan meditasi mindfulness itu berbeda. Entahlah kalau meditasi masuk ke dalam perilaku. Iya. Teman-teman Silahkan. boleh open mic aja kali ya, jadi bisa langsung menanggapi ya. Karena kita cuma waktunya 30 menit, jadi kita lebih baik efektif dan efisien. Terima kasih ya sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Mary. Ingin ini ya, memberi tanggapan ya terkait inklusi dan eksklusi di sini. Kalau saya ada dua pandangan ya. Yang pertama kita melihat inklusi sama eksklusinya itu di bagian materinya atau lebih ke karena kemarin itu kan kayak narasi ya kan, narasi apakah ini bisa dijadikan penelitian. Untuk eksklusi atau inklusinya itu apakah dari respondennya yang akan kita ambil? Ya, bisa juga dari subjek penelitiannya, inklusi eksklusinya ya. Mungkin keseluruhannya aja gitu. Ya. Kalau seingat saya kemarin kan kita diskusi kalau misalkan subjeknya itu kan mahasiswa ya kan, mahasiswa Semaratungga. Berarti mahasiswa Semaratungga itu termasuk yang inklusi misalnya kalau kita kelompokkan antara inklusi dan eksklusinya. Kalau dari respondennya. Tapi kita diminta ini loh, kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriterianya ya. Teman-teman mungkin bisa bantu juga yuk. Mungkin ini secara garis besar nggak sih? Karena kriterianya itu seperti apa? pas kelas gue mereka nggak sanggup ini sama Pak dan dia katanya si perempuan ini Bapak ini sama apa dia sama dokter sama Sales. Kalau izin ya, kalau menurut sumber yang saya buka, inklusi dan eksklusi dari judul tadi itu, ya kalau inklusinya dia bahas mengenai puasa Buddhis kayak gitu, perilaku mindfulness sama kesehatan fisik dan mental. Sedangkan kalau eksklusi itu dia bahas yang lain gitu, misalnya agama lain, praktik spiritual lainnya gitu, faktor lain gitu. Berarti Ya, sama yang dibahas dengan Bu Mary tadi. Oke, yang lain apakah ada pendapat yang berbeda? Izin menanggapi teman-teman. Kalau menurut saya inklusi itu
benar ya yang tadi dibilang Bu Mary atau Bu Sugiyati ya. Bahwasanya itu adalah mahasiswa Semaratungga yang menjalankan puasanya. Nah, eksklusi itu yang mahasiswa yang memiliki kondisi medis yang mempengaruhi puasa tersebut. Ya, bisa seperti itu. Jadi mungkin bisa langsung dituliskan saja kriteria inklusinya mahasiswa Semaratungga aktif kali ya yang masih itu, dan yang eksklusinya itu yang tidak mengalami gangguan atau penghalang untuk melakukan puasa Buddhis. Jadi kita buat kriteria inklusi lalu eksklusi ya. Yang inklusi itu tadi yang mahasiswa Semaratungga dan sedang mengikuti program ya kemarin ya, untuk Iya. pelatihan puasa Buddhis dan mindfulness. Eksklusinya berarti mahasiswa yang sedang memiliki gangguan kesehatan mungkin untuk melakukan puasa Buddhis. Emang yang gangguan kesehatan nggak bisa melakukan puasa Buddhis? Ya mungkinnya sedang menjalani perawatan, lagi makan obat dokter gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih, tapi kan kita kriterianya biar tidak gimana ya, Oke, baik. yang sehat aja gitu. Iya. Yang sedang. Oke. Kan kita juga memilah berdasarkan usia juga ya kalau tidak salah ya. Mungkin yang usianya kemarin seingat saya berapa ya, antara 20 sampai berapa itu kan berarti masuknya inklusi. Sedangkan nanti misalkan usia di atas itu berarti itu masuknya eksklusi. Ya bisa Bu. Mahasiswa yang di atas mungkin udah masuk lansia ya, waktu itu kan juga ada yang ngambil S2 tapi sudah umur berapa waktu itu? Di atas 60 gitu. Berarti nggak bisa kali ya. Nah ini sudah ada ya. Ya, 18 sampai 60. 18 sudah mahasiswa ya? Nanti 18. Iya, S1 ya? Iya, Bu. Sudah, Iya, Bu. iya. Sampai 60 tahun. Oke, saya mengambil jawaban dari Bapak Satya ya. Oke. Izin, inklusi dan eksklusi di sini maksudnya yang termasuk dan tidak termasuk gitu ya, bukan mengenai apa tadi. Saya mikirnya yang lain gitu, gitu ya. Yang punya hubungan atau enggak? Ya, oke, oke, baik, baik. Terima kasih. Iya. Iya, berdasarkan dari pelajaran yang studi mandiri itu loh. Inklusi, eksklusi kita berdasarkan itu tadi di awal saya sampaikan. Iya. Oke, baik. Langsung lanjut aja. Untuk yang analisis statistik yang digunakan, jelaskan. Analisis statistik. Ujiannya ya berarti ya. Yang akan digunakan. Dan jelaskan. Ini kayaknya kita harus lihat tabel yang dari Dr. Kikyong itu ya. Oke. Karena kita ada variabelnya ada lebih dari 2. Coba saya lihat dulu ya di tabelnya. Teman-teman juga boleh lihat tabelnya dulu.
Eh, teman-teman kemarin kita sudah nemuin ya bahwa jenis penelitiannya ini kalau dari tabel kan kita lihat dulu ya tujuan ujinya itu komparasi atau korelasi. Berarti nanti dari situ kita bisa lihat Kalau dari judulnya itu kita komparasi ya, ya Bu Mary ya. Iya, Karena saya berpikir gitu sih. apa namanya kalau saya berpikirnya sih komparasi karena ada apa? Ada yang memang benar-benar di kita beri perlakuan sama yang ibarat kata tidak diberi perlakuan. Jadi kita membandingkan mereka yang melakukan puasa dan juga mindfulness terhadap kesehatannya dan juga yang mereka yang tidak melakukan itu secara rutin. Berarti komparasi ya. Ya, Oke, komparasi lalu kita lihat dari tabel kemarin. ini kan kita hipotesanya itu apa? Puasa terhadap kesehatan fisik dan mental ya. Iya betul, yang X1 terhadap Y1, X2, Y, sama X1 plus X2, X2 sama Y. Nah, Ini terus kita kayaknya perlu ini nggak sih? Tentukan jenis datanya gitu. ya kalau kesehatan kemarin kayak misalkan apa? Ya lupa sebentar. Deskriptif. Ini di bagian Zoom chat ada yang bilang ini termasuk ke deskriptif bukan teman-teman. Karena ada jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, boleh kita tuker pikiran aja ya, berdiskusi aja gitu kan. Karena kita juga nggak tahu siapa yang benar atau gimana, karena kita masih belajar. Deskriptif. Kalau menurut saya pasti jelasnya nanti ada uji normalitasnya. Iya, Entah itu pakai paragraf atau yang lain. Yang penting uji normalitasnya ada sama uji hipotesis. Kalau dari Bante Tita, jawabnya regresi linear berganda untuk menguji pengaruh puasa Buddhis dan mindfulness secara simultan terhadap kesehatan fisik dan mental. Itu juga bisa ditambahkan. ini masuknya ke hubungan atau ke komparatif. Kalau komparatif berarti kita masuknya ke one way ANOVA-nya. Kalau dilihat dari tabelnya loh ya. One way, Yang lain apakah ada yang ingin menjawab juga atau memberikan pendapat? Berarti ini Ya, kita silakan. masuk ke data ordinal ya? Masuknya ke data ordinal, macam datanya. Kalau kuantitatif sih kayaknya
Kalau yang saya tahu kemarin data nominal dan ordinal masuknya kualitatif ya, tapi ordinal juga bisa. Yuk. Tapi kalau kuantitatif itu yang data parametrik ya, interval atau rasio tuh. Itu tipe data statistiknya ya. Jadi kalau data nominal kan tidak bisa diujikan dengan uji statistik, karena dia bersifat kualitatif. Terus kalau data ordinal itu kan kayak data dengan angket ya, itu juga kualitatif gitu. Berarti Berarti, bukan. berarti yang interval rasio ya. Iya. Nah, coba jelaskan nih. Interval. Nah, kemarin kebetulan dicatat sih. Teman-teman pada kemana yang lain? Tadi ada yang dari Bu Sugiyarti tadi ada pertanyaan. Ini lebih ke yang komparasi atau korelasi. Kalau Teman-teman. ini Ci, kalau misalnya kita lihat dari tabel, kalau kita baca tabel, kalau tadi sebenarnya yang Luhur menyampaikan itu pakai regresi ya kan, ada yang ini menyampaikan pakai regresi. Tapi kalau kita lihat dari tabelnya, regresi itu masuk ke bagian yang hubungan. Sedangkan tadi kita kan menyampaikan bahwa itu masuknya komparasi. Nah, komparasi di sini kalau dari tabel itu ada komparatif 2 sampel dan komparatif lebih dari 2 sampel. Jadi yang kita lihat itu hanya yang urutan ke bawahnya itu. Kalau kita ngelihat tabelnya sih. Kalau menurut saya ya maaf kalau misalnya salah dalam pembacaan tabelnya. Oke, kalau yang lain adakah yang mau berpendapat? Ya, Bingung, Ci. Ya karena kita harus tahu juga ini ternyata ya nggak sesimpel itu, karena kalau komparasi juga kita lihat dari jumlah sampel gitu kan, pasangan, terus jumlah sampel bebas atau berpasangan gitu kan. Baru dari situ kita baru tahu gitu kan jenis variabelnya tuh yang mana gitu kan. Kalau komparasi kan betul ya, tadi jumlah sampel 2 atau lebih dari 2 itu kan beda. Lalu yang sampel bebas atau berpasangan juga beda gitu kan. Baru kita lihat dari kuantitatif, semi kuantitatif atau kualitatif. Kemarin dijelasin kayak iya-iya aja ya, kayak gampang, tapi begitu kita mengujinya susah ya. iya. Iya. Kalau kualitatif itu karakteristiknya kalau nominal, kalau semi punya peringkatnya. Kalau kuantitatif, data yang mempunyai nilai yang dapat ditentukan besarnya. Oke, tadi udah dijawab. Kalau analisis statistik yang digunakan adalah interval rasio. Nah, habis itu jelaskan. Ayo. Ini. Kenapa interval rasio? Tadi ada diinformasikan, oh ini interval rasio. Tadi Nah, dibaca tadi. lewat tabel sih. Kalau reasonnya, well, Yang itu bukan sih Bu Mary yang apa namanya? Kalau kesehatan itu kan kita bisa ngecek ya kan, dan itu misalnya tekanan darah itu kan ada apa namanya, misalkan tekanan darahnya berapa per berapa atau bagaimana itu kan ada angka-angka pastinya kan. ya. Ya nominal nominal apa sih bahasanya, maaf. Ini langsung ke angkanya itu muncul gitu loh. Kalau kita maksudnya hubungannya dengan kesehatan sih. Cuman penjelasannya ini yang agak di sini ada, cuman mau apa mau menyampaikannya itu yang agak
Agak sulit berkata-kata. Iya, Ya, nyusun kalimatnya memang agak susah ya. Hmm. Aku gak berani daftar yang penting. Kenapa? Kata-katanya. Iya, kalau nggak ada apanya, kalau nggak di ini. Kalau kayak sesuai dengan ilmu yang kita peroleh, iya. Jadi kayak gitulah. Ya Pak Eridani. Ini lagi mengatur apa ya, Ci? Biar saya ikutan kasih saran. Ya, ini lagi membahas yang poin yang H, analisis statistik yang digunakan dalam judul tersebut. Nah, kita tadi udah menyampaikan bahwa jawabannya adalah interval rasio. Mengapa? Jelaskan. Mungkin dari Bu Sugiyarti maksudnya pengukurannya itu dapat diukur. Skala pengukurannya itu tepat gitu ya. Ada nominalnya gitu ya. Datanya dapat diukur. sulit Kalau Pak Ridani, kata-katanya sih. Ya, kalau dilihat dari kesehatan fisik kan kemarin kita bicara tentang tekanan darah gitu kan, kolesterol. Itu kan bisa ya. Terus kemarin juga kita belajar kayak ada data retrospektif ya. Kita bisa lihat data itu dari klinik. Hmm, Izin menyampaikan, kalau yang saya dapat di internet ini memberikan data yang kaya, memungkinkan analisis yang kuat, dan menghasilkan interpretasi yang lebih akurat sehingga cocok untuk penelitian eksperimen yang berfokus pada pengukuran perubahan dan hubungan variabel. Kira-kira itu masuk nggak sih? alasannya ya? Iya, kan alasannya kenapa memilih Ya, masuk interpretasi. aja sih. Untuk kita yang zero, masuk aja sih. Mungkin ada tambahan. Mungkin bisa ditambahin sih. Ya, ya. Bisa diulang nggak? Yang luar tadi gimana? Saya copy aja ini. Izin sama Neri, izin menambahkan sambil sama Neri mencatat. Untuk yang interval ratio ini, kalau di dalam tabel ini satu poin dan ada poin di relatednya dalam uji komparatifnya lebih dari dua sampel, kita bisa pilih salah satu saja. Terus asosiasi yang berhubungan ini juga kita harus mulai sudah tentukan tadi yang berhubungan berkaitan dengan judul X1, X2 dengan Y yang berkaitan dengan regresi sederhana atau ganda ini. Izin. Iya, betul. Betul, Pak Haridani. Nah, tadi kita sudah ambil ini, tapi kita mau cari kan harus jelaskan kenapa gitu. Jadi tadi Pak Eridani boleh bantu lagi kenapa? Karena pembacaan tabel ya, Pak Eridani ya. Ya, saya mengomentari dengan bahasa tabelnya tadi. Dalam artian ini kan bisa disampaikan secara runtut antara tadi macam data yang kita ambil dengan itu satu variabel atau satu sampel itu, ya toh, terus komparatif dua sampel, komparatif lebih dari dua sampel dengan asosiasi hubungannya. Ini berkaitan dengan berhubungan dengan hipotesis. Dengan hipotesis itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, itu mengarah ke tabel tersebut yang kita mau pilih yang mana.
Oh iya bisa itu. Iya iya betul. Kayaknya lebih masuk akal itu ya. Jadi kita jelaskan dulu kayak jenis datanya, lalu sampel yang digunakan. Nah itu untuk penjelasannya mungkin lebih masuk sih. Lalu dilihat dari dia related atau independen ya. Jadi penjelasannya karena data tersebut merupakan data ini, lalu sampelnya ini, lalu dia related atau independen. Gitu ya, Pak Eridani ya. Oke, berarti kita runutkan dulu ya, teman-teman. Jenis datanya kan tadi sudah ya. Berarti interval rasio. Oke, lalu kita kalau komparatif, dua sampel, kita lebih dari dua sampel gitu ya. Ya kan? Karena terus ke bawah, ini related atau independen berarti bebas atau kemarin apa ya? Terikat. Terikat. Iya. Jadi dari sini kita ambil yang mana gitu kan? Asosiasi. Iya. Berarti yang tadi apa? One way ANOVA atau two way ANOVA gitu ya? Ini tabel related sama independen sama toh? Oh tunggu, ada bintangnya ini. Satu bintang satu statistik parametris, yang bintang dua ada. Oh iya, berarti yang benar. Iya, Statistik parametris. Berarti yang ini ya? Yang one way ANOVA sama two way ANOVA ini ya? iya. Oke. Jadi penjelasannya mungkin karena kita menemukan datanya adalah ini, lalu variabelnya tadi. Kelihatan. Oke, berarti one way ANOVA dan two way ANOVA itu ya. Kita pilih nggak sih? Sepertinya kita pilih salah satu sih, Iya. Bu. Hah? Kemarin kayak sempat dijelasin loh. Ntar saya cari catatannya. Buku primbon. Aduh. Sempat ditanyain itu. Yang one way sama two way. Teman-teman boleh lanjutin dulu deh. Kok saya lihat catatan sendiri pusing ya? Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hipotesis statistiknya. Oh ini ketemu sih. Tapi nggak tahu ya nyambung apa enggak. Jadi kalau ANOVA satu arah itu waktu kemarin contohnya misalnya minum obat darah tinggi menurunkan tensi. Lalu ada obat lain yang potensi atau tidak ingin diketahui pengaruhnya bisa positif atau negatif. Nah, kalau sudah yakin ANOVA-nya satu arah. Ini dari literatur gitu kan. Kita percaya gitu dari literatur itu udah menurunkan. Tapi kalau belum yakin masih mau diuji itu ANOVA-nya dua arah. Gitu. Lalu kalau yang berpasangan dan bebas, kalau misalnya berpasangan itu kita tesnya itu mungkin membantu teman-teman. Primbon halaman entah berapa ini. Teman-teman yang lain apakah ada yang mau menambahkan? Ya, kita yakin nggak kalau ini itu sudah oke gitu kan? Atau perlu dilakukan penelitian lagi sehingga ANOVA-nya yang two way, dua arah. Berarti kalau Menbo itu melakukan penelitian lagi ya, Bu Mary ya? Demikian, karena kita yakin karena sudah ada literaturnya gitu. Kalau dari catatan saya.
Hipasiko ya, jangan percaya dari catatan. Tapi kayaknya saya percaya deh, karena ini dokter Kikyong yang bilang. Cuman kalau saya yang salah nangkep, maaf, mohon maaf. Ya, kemarin juga saya ingatnya seperti itu. Cuman apa ini tadi untuk ini aja sih konfirmasi pemahaman saja yang lebih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mempunyai catatan atau pemahaman juga di sini, boleh dong kita discuss dong. Berarti sederhananya kalau kita yakin satu arah, One way aja. ada dua arah. Iya, gitu. Yakin gak nih? One way berarti. Iya, kenapa enggak? Kalau yakin ya berarti bisa satu arah. Kalau enggak yakin, Menurut keyakinan. Nah, terus nanti ditanya kenapa yakin? Literaturnya mana gitu ya. Karena kita eksperimental, berarti kita melakukan pengujian lagi kan? Berarti harus dua arah dok. iya. Oke, anggaplah ANOVA dua arah, mohon maaf ya. Oke, baiklah. Two way ya, berarti two way ANOVA ya. Yakin dulu lah. Ya, namanya belajar ya. Ya, harus hipasiko dulu berarti ini. Ya, oke, berarti kita menggunakan yang two way ANOVA. Oke, next. Last statistik, hipotesis statistik ya. Berarti tadi yang bagian jelaskan itu menggunakan jawaban dari Bu Fit, sama Neri Vita. Nah ya, Tadi kan udah ditentuin kan ini interval rasio tuh ya, ANOVA komparatif. boleh juga ditambahkan juga seperti itu. Terus karena kita mau meneliti lagi, karena kita belum dapat literasi atau literatur, karena kita mau mengajukan apa, melakukan pengujian lagi ya. Jadi kita pakai itu. Hipotesisnya Oke, hipotesisnya, let's see. Berarti nanti hipotesisnya adanya pengaruh atau tidak gitu. Ya, iya. kemarin yang hipotesis penelitian masih ingat? Masih saya ada ini sebentar ya. Ini ya, X1 PJ, X2 Oh PJ. iya, oke, beda ya Iya, karena. X1 ke Y, X2 ke Y sama X1 plus X2 sama Y. Oke, berarti ada hipotesis nol sama hipotesis alternatif ya. Jadi H0, H1 betul statistiknya. Iya, Bu. Betul, Bu. Ya, jadi tidak yang hipotesis nolnya tidak ada perbedaan signifikan misalnya antara bla bla bla. Kalau yang alternatifnya ada gitu. Berarti itu berarti hanya langsung ke X1, X2 ke Y aja berarti atau X1 ke Y, X2 ke Y baru X1, X2 ke Y. Coba Gimana? kita lihat hipotesis statistik dari Bante Tita. Nah ini, X secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. Ada penerjemah di sini, tolong terjemahkan. Tiga sigma. Jalur merah dan jalur biru kan? Oh iya yang kemarin ya. Kan mereka dua. Izin yang untuk hipotesis statistik menjelaskan. Iya Bante, dengan senang hati kami mendengarkan. Baik, kalau dari saya sendiri untuk kemarin kan untuk hipotesis penelitian sama hipotesis statistik itu berbeda. Jadi maksud dari HO dan HH itu apakah variabel X secara parsial itu memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel Y begitu kan. Jadi secara langsung jawaban dari saya untuk hipotesis statistik itu yang pertama tidak adanya pengaruh puasa Buddhis dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental gitu.
Yang untuk HH-nya itu yaitu adanya pengaruh secara signifikan dari variabel X, puasa Buddhis, dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental gitu. Kalau AHW itu tidak ada pengaruh. Kalau AH itu adanya pengaruh dari variabel X dan Y begitu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Ya, bisa Bante. Bisa berarti. Ya, jadi yang satu AHO-nya itu tidak adanya pengaruh variabel ini, variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Yang kedua AH adanya pengaruh secara signifikan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y gitu. Itu jawabannya sih. Kalau dari saya untuk hipotesis statistik. Terima kasih. Pakainya HO sama HA ya, bukan H0, H1 ya? Bante. Sama aja Bu Mary. Sama aja. Ya, sama aja. Oke, baik. Terima kasih. Tapi bukannya untuk hipotesis ini menjawab hipotesis penelitian ya? Maksudnya kan hipotesis penelitian kan ada yang X1 ke Y1. Berarti di hipotesis statistiknya kita juga harus ada X1 ke Y1-nya dulu. Jangan langsung ke X1, X2 sama Y. Ya tidak sih? Atau bagaimana? Memang betul, dia tahu ngomong itu. Iya. Dari situ dan guru sejarah puisi. Maksudnya gimana ya tadi ya? Karena Bu Lalita mungkin bisa gini Bu Mary, maksudnya kan yang sebelumnya itu hipotesis penelitian kita kan ada yang X1 terhadap Y gitu kan. Maksudku berarti hipotesis statistikanya bukannya kita harus mengikuti hal itu gitu. Maksudnya berarti kan ada jawaban X1 ke Y dulu, terus X2 ke Y, baru X1 dan X2 ke Y. Tadi kan Bante Wandi ngejelasin baru yang langsung ke X1, X2 ke Y gitu. Bagaimana? Oke, mungkin bisa ya Bu menjelaskan karena kalau nggak salah hipotesis ini kan yang nanti diujikan itu ya, atau gimana Bante coba? Pak, pindah-pindah Pak. Maksudnya mengurus yang kayak gitu. Kalau kenapa pindah tanya kenapa pindah? Nah, ini Pak. Kenapa pindah? Kenapa tujuan? Karena jujur kalau saya pribadi juga saya menangkapnya seperti yang ini ya. Karena waktu kemarin kita latihan juga pakai, saya juga pakai kayak gini tapi H0 H1 gitu, tapi mirip-mirip lah. Saya baru kepikiran kalau harus di apa tadi yang per variabel gitu. Itu masuknya ke hipotesis ya? Mungkin kalau dari gambaran Bante Wandi, kayaknya hasil akhirnya itu ada pengaruhnya apa enggak gitu doang sih. Langsung kayak antara X1 dan X2 langsung terakhirnya gitu. Ada pengaruhnya apa enggak atau hanya cuma X1 yang berpengaruh. Kan pasti endingnya nanti kan X1 dan X2 itu kan berpengaruh juga gitu. Ini yang saya tangkap dari hipotesisnya Bante Wandi. Semuanya akan berpengaruh pada Y-nya. Saya lebih mempersingkat ya sih. Iya. Karena saya juga tahunya baru sampai situ kalau ada tidak memiliki pengaruh H0, kalau memiliki pengaruh H1 gitu kan dari uji hipotesis ya. Tapi kalau ada variabel-variabel gini, kepikiran juga sih. Tadi kayaknya yang Luhur Ari Sugata mau bicara ya? Iya, terima kasih.
Izin menanggapi teman-teman, ibu, bapak, dan saudara, para Bante dan yang dulu. Ini hipotesis statistik sama hipotesis penelitian itu ada pernyataan yang berbeda ya. Kalau saya lihat-lihat di contoh-contoh apa tesis kakak tingkat ini di repositori itu ada, kalau hipotesis statistik itu ya berupa ini HO, saat A gitu, yang seperti Bante Wandi tampilkan. Tapi kalau hipotesis penelitian itu baru yang tadi pernyataan dari Ibu siapa? Lalita, pengaruh X1 terhadap Y, terus pengaruh X2 terhadap Y, terus yang terakhir pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Gitu sih. Jadi kan dugaan sementaranya dari itu, data itu. Oh iya benar, di hipotesis penelitian sudah dimasukkan itu ya. Kita H1, H2, H3 itu kemarin ya, bahasa Buddhis signifikan atau berpengaruh, Iya, iya Bu. lalu yang Nah, mindfulness berpengaruh, lalu yang keduanya berpengaruh itu ya. Iya ya, terima kasih yang luhur, saya diingatkan lagi. Bu Lalita bagaimana? Baik, sedikit menjelaskan Eh, terkait dengan AHO dan AHA. Teman-teman bisa lihat bagian bawah untuk kaidah pengambilan keputusan. Di situ tertulis jika sik T hitung lebih besar dari sik tabel maka AHA diterima. Jika sik T hitung lebih kecil dari sik tabel maka AHO diterima. Ini kalau nggak salah pengalaman saya kemarin tuh kan ambil kuanti, ini berhubungan juga dengan sampel penelitian, dengan ya populasi sampel penelitian. Di situ berhubungan dengan peserta yang kita teliti dan situ berapa jumlah sampel itu sudah ada eh, untuk penghitungan R tabelnya begitu. Di sini misalnya kan 0,5 untuk sik T hitungnya tuh misalnya lebih dari 0,5 itu baru dikatakan diterima. Sehingga untuk mengambil keputusannya itu gimana dijelaskannya? Kita bisa lihat dari ini yang T hitung T tabel itu sih sebenarnya. Itu ada angka-angka rumus-rumusnya sih untuk berkaitan dengan hipotesis statistik ini. Sehingga kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa AH, HP, AH sama dengan P itu variabel, jadi artinya 0 artinya sik, artinya X secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi adanya pengaruh variabel puasa, Buddhis, dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental. Itu untuk sementara dugaan atau hipotesis statistik sementara gitu. Itu sih dari saya sih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Iya Bante, sama. Dari catatan saya juga sama seperti yang Bante tulis, hanya mungkin beda istilahnya aja gitu ya. Kalau di sini teh hitung teh tabel gitu kan. Tapi ini sama aja sih saya paham. Kalau saya sih sepakat dengan Bante Rita ya. Teman-teman yang lain? Kalau saya sepakat. Iya, mudah-mudahan sepakat dan kita mulai paham ya. Takutnya nanti pas balik lagi ke atas, apa ini lupa lagi. Teman-teman yang lain? tumben kelas ini sepi ya kayak kemarin. Iya, dingin kali ya di sini hujan soalnya. Oh, sama di Lampung juga hujan Bu dari pagi. Jakarta juga hujan. Oke, Bagaimana Pak? Berarti kita tetap sesuai yang di Jumcat ya, yang dari Bante Wandi ya. Iya, Ci, sepakat, Ci. Baik. Berarti udah selesai ya? boleh dibacain lagi nggak, Jesslyn dari awal pertanyaan, jawabannya apa ke sini biar kita bisa review ulang. Oke, Apakah sesuai dengan tidak ya?
Tapi Oke, pelan-pelan ya Jesslyn ya. gimana? Tapi pelan-pelan gitu. Karena kan ya harus dicermati gitu. Eh, Sebelumnya saya juga sudah langsung share ke bagian Zoom lagi. Bagian apa namanya di grup ya, Bu Oh, Meli. sudah ya. Iya, Oke, baru lihat. Sorry. untuk yang bagian G. Silakan teman-teman boleh dibaca. Bila ada tambahan dipersilakan info saja. Saya sambil rapikan dulu ya. Ini ya. Oke, kita baca dulu sama-sama ya. Kalau misalnya ada tanggapan, boleh langsung sebelum kita tutup diskusi ya. Sesuai dengan hasil diskusi sih. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman semuanya? Silakan Bu Jesslyn yang mimpin diskusi ketok palu katanya. Dari Bante Wandi, Bu Maya, Bu Neni, Pak Satya, yang luhur Ari, Bu Lalita, Bu Rusmiati, Bu Sugiarti, sama Neri dan Bante-Bante, Pak Dedi, Bu Mary, apakah ada lagi teman-teman? Saya oke, Ci. Saya cukup tinggal nanti berdiskusi dengan Dr. Kikyong. Iya. Nah, ini sudah yang terbaik yang kita bisa. Ya. Bu Parniatun, Bu Riri, sama Neri Liaurin. Kalau begitu, oke. Ini yang dapat kita lakukan. Jadi, mungkin sudah tidak ada ya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Tak, tak, tak. Oke, baik. Sesi diskusi telah selesai. Dipersilakan kepada Dr. Kikyong untuk menjelaskan apakah Enggak mau menjelaskan saya. Ini kan bahan ujian dijelasin, nggak mau saya. Jadi teman-teman itu ya, soal ini sebenarnya menguji kemampuan Bapak Ibu itu, apakah selama 1 semester ini paham dan mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Ya, tampaknya memang saya ngobrolnya ngalor ngidul entah kemana, entah ke sana, entah kemari. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak cermati bahwa yang saya berikan itu sebenarnya adalah bekal untuk ujian Bapak Ibu semua. Dan bekal dari ujian itu tidak melulu dari awal saya sudah jelaskan, tidak melulu tentang statistik. Kalau mau keluarkan statistik saya akan keluarkan. Misalnya ukur, histogram, modus itu bukan level S2. Ya, level S2 itu ya seperti ini. Ya.
Dari awal sampai akhir saya bilang bahwa statistik adalah suatu tools yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, membuat apakah penelitian Bapak Ibu itu layak untuk ditarik kesimpulan yang sahih, yang sah, ya. Nah, itu. Dan jangan dilupakan pakem-pakem yang seringkali saya bolak-balik ngomong. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini mengenai efek puasa Buddhis terhadap dan perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik dan mental, maka Bapak Ibu harus paham dulu mengenai puasa Buddhis. Batasan mengenai puasa Buddhis itu apa yang disebut dengan perilaku mindfulness, apa yang disebut dengan kesehatan fisik, dan apa yang disebut dengan kesehatan mental. Ya, sehingga teori mengenai efek puasa Buddhis, perilaku mindfulness, kesehatan fisik, kesehatan mental inilah yang menjadi variabel konsepsional dari Bapak Ibu sekalian. Disitulah Bapak Ibu membatasi diri kalian. Puasa Buddhis itu apa sih? Makan dari jam 6 sampai jam 12 misalkan. Kata siapa? Kata si A, kata si B, kata si C. Teorinya banyak. Teori yang banyak itu nanti Bapak Ibu sarikan. Kan saya sudah pernah meminta Bapak Ibu menyarikan satu jurnal. Di situ disarikan ngomongan A, ngomongan B, ngomongan C, ngomongan D. Oh, saya menyimpulkan dari ngomongan A sampai D, maka puasa Buddhis itu yang disebut dengan makan setelah matahari terbit sampai jam 12 siang misalkan. Ya, itu misalkan loh ya. Atau berikutnya lagi kesehatan fisik bapaknya mateng wae kalau kalian mau meneliti semuanya. Ya, kesehatan fisik apa yang ingin kalian lihat? Tekanan darah, detak jantungnya, ya, emosinya bisa masuk ke mentalnya. Nah, cara ngukurnya bagaimana? Kesehatan fisik misalnya kalian ngambil tentang tentang tensinya, dimasukin tensinya. Mentalnya, berarti kamu misalnya pilih salah satu tentang stresnya. Lah, harus tahu dong kesehatan fisik yang disebut dengan kesehatan fisik mengenai tensinya itu harus jelas lagi. Yang ngukurnya siapa, yang disebut ke tensi yang bagus itu seperti apa, itu harus ada teorinya semua. Paham ya sampai sini? Kemudian kita bilang seseorang itu stres nggak stres, kita harus tahu alat ukurnya apa. Menggunakan metode apa, logaritma mana yang dia gunakan. Sehingga dari itu semua Bapak Ibu sudah tahu nanti yang poin X1-nya saya itu harus ngukurnya pakai apa? X2-nya itu saya keluarnya misalnya pakai kuesioner, X3-nya saya keluarnya nanti menggunakan data yang sifatnya pengukuran, atau X4-nya itu saya masuk melalui scoring. Nah, itu semuanya harus tahu. Dari situ Bapak Ibu akan bisa menjawab pertanyaan nomor G. Bukan, nomor H. Kalau enggak, Bapak Ibu nggak akan bisa menjawab H itu. Data Bapak Ibu itu harus ditentukan dulu. Apakah dia masuk data ordinal, nominal, atau apa. Apakah dia campuran atau enggak. Sehingga dari X1 terhadap X1 dan X2 terhadap Y1, Y2 itu bagaimana gitu loh. Atau seperti kalian kemarin diskusi, enggak, saya nggak mau jadi Y1, Y2, saya mau tetap satu Y aja. Kesehatan fisik dan mental saya jadiin satu. Ya monggo, yang penting Bapak Ibu punya metode, punya alat untuk mengukurnya, dan punya teori yang jelas untuk itu semua. Jadi soal ini tuh memancing daya pikir Bapak Ibu untuk menjawab apakah penelitian tersebut mungkin untuk dilaksanakan. Bisa jawabannya mungkin, bisa jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin sesuai dengan dana, waktu, tenaga saya tidak punya. Tidak mungkin. Tinggal dijelaskan aja. Kalau saya menerima jawaban Bapak Ibu ya dapat 100. Tapi kepedeannya nggak ada. Oh bisa, tinggal dijelaskan. Mengapa bisa? Ya tadi efek Buddhisnya apa? Nah, pertanyaan nomor 1 termasuk ke dalam penelitian apa ya terserah Bapak Ibu mau apa. Mau penelitiannya kualitatif juga bisa. Efek puasa Buddhis. Puasa Buddhisnya itu tidak pakai ini, kita semuanya pakai wawancara. Boleh-boleh aja kali.
Kesehatan fisik mentalnya boleh-boleh aja. Cari butir-butir indikator untuk kesehatan fisik dan yang lain-lain, tapi tidak harus dijadikan indikator dalam bentuk kuesioner, bisa di dalam bentuk pertanyaan. Benar nggak? Cari 5 atau 10 orang yang expert di bidang ini yang melakukan puasa Buddhis misalkan. Ya, berapa lama menurut siapa puasa Buddhis itu sahih atau enggak? Perilaku mindfulness itu yang seperti apa gitu loh. Ya kan? Kemudian bagaimana identifikasi masalah yang tadi? Diidentifikasikan masalahnya. Kesehatan fisik itu masalahnya apa saja? Banyak, mungkin ada 10-20 macam kesehatan fisik tuh. Benar nggak? Tapi saya tidak akan fokus ke 20 macam ini. Saya cuma akan fokus di sini. Maka itulah jadi batasan penelitian Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin semuanya diteliti. Ya, batasan penelitian saya adalah untuk kesehatan fisik saya menggunakan, saya memilih tekanan darah misalnya. Itu batasan Bapak Ibu. Orang akan ngomong, enggak, kesehatan fisik itu bisa aja dari cara berjalan. Iya, tapi pada penelitian ini saya tidak melihat ke arah situnya. Saya hanya melihat ke arah sini. Itulah batasan penelitian kita. Lantas hipotesis penelitian kita apa? Hipotesis penelitian saya sudah pernah jelaskan. Hipotesis penelitian berbeda dengan hipotesis statistik. Hipotesa penelitian itu hanya ada di penelitian yang sifatnya kuantitatif, bukan penelitian deskriptif. Deskriptif tidak pernah punya hipotesis penelitian. Sehingga kalau Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya nomor A, dijawabnya kualitatif, kemudian di hipotesis penelitian muncul, ya udah langsung salah, kasih 0. Berarti Anda tidak paham dengan apa yang Anda baca dan apa yang Anda kerjakan. Sehingga pertanyaan A sampai I itu harus runut, seturut, sepadan, selaras. Kalau ada satu yang tidak nyambung, maka tidak make sense. Ya, masa gado-gado dimakan campur dengan es krimnya boleh-boleh aja. Make sense kok buat saya. Saya nggak penting dengan yang itu, boleh. Tapi secara lazim keumumannya seperti apa gitu loh. Asal bisa arguing sama saya nggak apa-apa. Dapat nilai 100. Sudah ya, hipotesis penelitian contohnya. Hipotesis penelitian itu selalu dalam kalimat statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, sehingga misalnya hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh puasa Buddhis terhadap kesehatan fisik. Terdapat pengaruh efek puasa Buddhis terhadap kesehatan mental. Terdapat perilaku mindfulness terhadap kesehatan fisik. Terdapat perilaku mindfulness terhadap kesehatan mental. Terdapat pengaruh puasa Buddhis dan perilaku terhadap kesehatan fisik. Terdapat pengaruh efek puasa Buddhis dan perilaku terhadap kesehatan mental. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh puasa Buddhis dan perilaku terhadap kesehatan fisik dan mental. Ya, X1 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y1, X2 ke Y2, X1 plus X2 terhadap Y1, X1 plus Y2 terhadap Y2, X1 plus X2 terhadap Y1 dan Y2. Itu yang harus Bapak Ibu turunkan kalau dipecah-pecah. Kalau nggak mau dipecah-pecah ya nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu aja nanti. Sehingga hipotesis penelitian tersebut turun menjadi hipotesis statistik. Kalau kita bilang X1 terhadap Y1, maka hipotesis penelitian kita itu ada berapa tadi? Ada 7. Benar. Maka kita bikin satu hipotesis penelitian X1 terhadap Y1. Ya. H0 tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y1. H alternatif atau H1-nya terdapat efek pengaruh puasa Buddhis terhadap kesehatan fisik atau X1 terhadap Y1. Sehingga diturunkan lagi. Nanti hipotesis statistiknya itu ada 7. Masing-masing punya H0, punya H1. Paham? Nah, sehingga
variabel yang ada di sini konsepsional tadi konsep kalian tuh seperti apa mengenai puasa Buddhis itu konsepnya loh ya. Nah kalau operasional nama juga operasional ya Bante. Misalnya kenapa kalian harus bingung ya kalau kita meneliti puasa pada Muslim kalian paling gampang ngerjainnya pada saat kapan? Bulan puasa. Bulan puasa Ramadan. Benar nggak? Itulah batasan penelitian kalian. Meskipun dia ada Senin Kemis, mau Senin Kemis boleh, mau puasa apa kan rata-rata begitu kan dari subuh sampai maghrib, benar nggak? Subuh sampai maghrib tuh ada 12 jam, ada yang 13 jam, ada yang 14 jam, benar nggak? Tergantung kalian di mana. Sehingga yang konsep tadi itu harus dioperasikan. Contoh yang paling gampang pada orang pabaja. Kan gampang ya. Soal ini paling gampang. Saya mau lakukan pada saat kegiatan pabaja aja selama sebulan. Di situ saya mau lihat. Sebelumnya tensinya berapa, lebih stres atau enggak, saya pakai kuesioner atau apa, selesai. Tapi untuk operasionalnya, contohnya kita ingin puasa Buddhis. Kita tetapkan puasanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Oleh karena itulah tidak bisa masuk ke penelitian eksperimental. Harus kuasi. Karena kita nggak pernah tahu, cuma percaya aja. Teman-teman nanti puasa Buddhis itu dari jam 6 sampai jam 12 siang ya. Lah kalau dia lagi kasih ceramah. Ya, kemudian dia baru makan 12.30. Menyalahi aturan nggak? Tidak menyalahi aturan. Tapi sudah menyalahi ketaatan saat kalian membuat penelitian ini. Paham? Lantas, kamu bisa toong satu-satu selama 24 jam. Kan nggak bisa. Ya, benar nggak? Kalau pabaja mungkin bisa. Kalau misalnya kamu menerapkannya pada pabajita misalnya. Bisa gitu. Bentar ya saya ceramah dulu. Ceramah saya lagi kagok. Ya, baru makan jam 12 lebih. Benar nggak? Wah, karena saya sudah makan jam 12 lebih, saya nggak makan lagi. Nah, itu bukan puasa Buddhis namanya. Karena dia nggak makan sama sekali. Yang kalian konsepkan dengan puasa Buddhis itu apa? Makan di jam segini sampai jam segini. Sisanya dia puasa. Benar nggak? Kan dari jam 12 sudah start puasa misalnya. Setuju? Atau tidak makan sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian melakukannya pada pabajita dari aliran Mahayana, makan nggak Mahayana? Yang di sini Mahayana siapa? Tolong jelaskan ke saya. Makan, Pak. Makan ya. Nah, apakah itu puasa Buddhis? Apakah yang kalian sebut puasa Buddhis itu vegetariannya? Boleh-boleh aja menjawab saya seperti itu. Boleh. Paham ya? Yang penting ada referensinya. Begitu referensi itu keluar, ditaati, semuanya dimasukkan ke dalam pertanyaan ini bisa. Nah, masuk lagi nanti kriteria inklusinya. Kan hambung langsung kriteria inklusinya. Pada waktu pabaja. Pabaja itu siapa saja sih yang ikut? Ada pabaja remaja misalnya. Ada pabaja pemuda. Ada pabaja yang untuk umum. Benar nggak? Lah untuk umum itu kan laki perempuan beda semua. Benar nggak? Terus kita mau ngambil rentang yang mana? Dibatasi lagi. Pabaja di sini ya pada usia 20 misalnya. Masa sih 20 ada hipertensi? Enggak. Teori hipertensi itu enggak sampai segitu cepat, nak. Ya, kita ambil aja 40 sampai 50 tahun misalkan. Boleh-boleh saja. Sehingga dari 40 sampai 50 tahun, berapapun orang yang ada di situ, itu diambil sebagai sampel kalian. Nah, keluar nanti. Ya, metodologi penelitiannya. Itulah kriteria inklusi. Misalnya kriteria inklusi lagi, sehat jasmani dan rohani. Yang disebut dengan sehat jasmani dan rohani, tadi kalian sebut, seperti apa sih? Ya, kriteria inklusi itu tidak boleh dibalik ke kriteria eksklusi. Misalnya kriteria inklusinya sehat jasmani dan rohani. Kriteria eksklusinya tidak sehat jasmani dan rohani. Bukan seperti itu, paham? Ya, bukan. Jadi kriteria inklusi itu yang menjadi operasional kalian, yang menjadi kriteria yang kalian ambil datanya, sedangkan di luar itu adalah yang bukan. Tapi bukan bahasanya tuh di plus minuskan, paham? Ya, yang satu tidak menderita hipertensi, ya enggak. Ya,
Tidak mengkonsumsi obat, misalnya tadi si Mary ngomong, kunaon, tidak boleh mengkonsumsi obat. Teh harus dijelaskan itu teh. Paham? Sehingga timbullah kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi itu berdasarkan apa yang menjadi teori Bapak Ibu sekalian. Ya, analisis statistik tadi sudah. Ya, pandai-pandailah mencermati saya mau pakai data apa. Apakah ini termasuk data ordinal? Apakah ini? Kalau ini sudah 2X, 2Y. Jadi nggak mungkin lagi pakai one way ANOVA. Kan kemarin saya sudah ngomong. Pasti pakai two way ANOVA kalau kalian mau ngerjain ini. Nggak akan mungkin pakai one way ANOVA. Yang Mary tadi ngomong sudah ada jelas pengaruhnya tidak pengaruhnya. Itu one tail sama two tail. Kan kemarin saya udah bilang. Ada one tail, two tail, ada one way, ada two way. Paham ya? Oke, kalau misalnya saya bikin ini X1, X2 terhadap Y, maka Mary bisa pakai one tail atau two tail. Ya, paham ya? Paham ya? Kalau saya pakainya cuma ada X1, X2 terhadap Y, maka bisa pakai one tail atau two tail, tergantung dengan teorinya. Oh, saya sudah tahu ini pasti turun, maka nanti saya akan menggunakan one tail, bukan two tail. Oh, tapi saya belum tahu, makanya saya pakai kata pengaruh, maka itu akan jadi two tail. Sehingga T hitung yang didapat itu harus dibagi dua. Apakah lebih kecil terhadap T-table-nya? Setuju? Makanya nilainya bisa signifikan atau tidak. Ya, hipotesis statistik tadi saya sudah sampaikan. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Selamat belajar, selamat menghadapi ujian. Satu pertanyaan saya izinkan. Ayo buruan, sudah dikasih kesempatan bertanya, masih Dokter, tanya. mau nanya, bagaimana cara menjawab pertanyaan H yang harus menjelaskan apakah dari data yang kita dapat atau ada kalimat deskriptif lagi yang menjelaskan kenapa kita menggunakan analisis statistik tersebut. Tinggal jawab aja. Saya menggunakan two-way ANOVA. Kenapa? Karena X1 saya begini, X2 saya begini, Y1 saya begini, Y2 saya begini. Jadi Maka pada penelitian ini saya menggunakan two-way ANOVA. Kenapa menggunakan itu harus ada dasarnya. Misalnya variabelnya ada lebih dari 2 misalnya. Benar kan? Sampelnya berpasangan atau tidak berpasangan. Makanya saya gunakan itu. Nanti saya akan lihat data kalian. Pokoknya kalau kalian ngomong nggak nyambung aja, udah langsung. Udah jalan sampai ke H, nggak nyambung, bye-bye. Tapi nanti saya pikirkan apa saya kasih per poin-poin gitu loh. Kasihan juga. Sudah sampai segitu, bye-bye. Oke? Oke, dokter. Jadi berarti yang penelitian ini memungkinkan dilaksanakan atau tidak, jelaskan itu termasuk kita ngasih apa penjelasannya kalau misalnya tidak itu sampai habis gitu kan. Ya. Iya, penjelasannya itu dijabarkan ke nomor 2 dari A sampai I atau kita jelaskan juga di nomor 2 itu, nomor 1 itu. Ya dijelaskan secara sepintas. Kalau tidak, kenapa? Tidak bisa dilanjutkan. Saya begini, begini, begini. Menurut saya ini soalnya terlalu begini-gini. Menurut saya soalnya terlalu mengada-ngada. Yang memberikan soalnya terlalu kelok, ribet, atau apa. Boleh-boleh aja. Ya, bisa dikerjakan. Kenapa? Karena soalnya begini, dua begini. Oke, baik dokter. Lalu tadi dari variabel itu kan harus ada teorinya. Berarti saat mengerjakan soal seperti ini kita juga sambil harus cari teorinya gitu ya dokter ya. Nggak bisa mengandai-andai dong. Halo.
sepertinya dokter ke out karena Oh signal. iya, iya, bener. Saya pikir Oh, karena pertanyaannya terlalu dokter Kikyongnya takut. ini ada dari grup ini kita Bante Wandi ada ini kurang paham tentang mencari tea table itu. Mungkin nanti bisa bantu tanyakan ke dokter Kikyong. Maaf Bu, saya mau tanya untuk T-tabel itu nggak masuk besok kan ya? Ujian besok. Enggak tahu saya. Yang T-tabel tadi nggak ada di pertanyaan Dokter Kikyong ya? Apa ada? Tabel itu ini kalau kita sudah menghitung data kayak menggunakan SPSS-nya itu dia ada tabel ataupun hitung. Berarti tidak masuk ke ujian besok kan ya? Karena kan ujian tidak ada Sepertinya mahasiswa. sih belum, karena kan kita baru menganalisis doang kan, menganalisa. Iya. Oke, terima kasih. Ada yang sudah siap ujian? Tidak Siap, siap. siap nggak siap sih. Saya berharapnya per poin aja lah, satu soal dikasih poin. Kalau kayak gitu, wah, mungkin itu bisa diomongkan sama dokter Kekyong. Kalau satu soal bisa dikasih poin. Kalau secara langsung itu ya kalau benar semua. Kalau dari udah salah, kayak mana coba? Tadi sih dengar kayaknya mau dikasih ya nilai ya. Iya, Kita berharap saja kita kumpulkan apa semoga semua baik kita berbuah. ya itu sadu. Kalau bisa ada nilai untuk menulis lah, kinerja menulis. Berarti ini Ya. pakai nulis ya baru di scan nanti. Iya, Ditulis tangan. Berarti kita langsung harus siapkan seluruh Oh my God, 2 jam loh. Ini 2 jam 2 bukan? jam. Ya, 2 jam. iya 2 jam berarti kita karena Sabtu kita nggak nge-Zoom ya, kita kerjakan sendiri gitu ya. Iya. Atau kita mau kerja kelompok seperti yang Dokter Kikyong sampaikan. Kerja sama. Kerja sama nanti kemungkinan sama jawabannya Ya di parafrase lah. di Tapi parafrase kalau ya. misalnya kerja sama, Nah, udah ya dokter. mau deh. Halo, Dok. Yo, masih ada pertanyaan enggak? Saya jam 8 sudah ada kegiatan yang lain. Yang senyum-senyum berarti udah pencerahannya tingkat tinggi loh ya, saya anggap. Bukan, Dok. Tadi Bante Tira mau tanya untuk mencari T hitung dan T tabel. Beliau masih kurang paham gitu. Jadi beliau mau tanya ke Hitung dokter. itu dilakukan dengan memasukkan data-data kita itu ke dalam rumus. Kalau sekarang tidak usah dimasukkan rumus lagi, dimasukkan ke aplikasi misalnya salah satunya pakai SPSS. Nanti keluarlah T-nya. T yang ada dibandingkan dengan T hitung kita. T hitung kita itu bacanya dari mana? Dari derajat bebasnya itu dikurangi 1. Misalnya dihitung dari derajat bebas dengan tingkat kepercayaan berapa. Misalnya sampel kita tuh ada 30, maka kita harus lihat di 30 dikurang 1, 29. 29 nanti kita lihat tingkat kepercayaan kita 0,05 atau 0,01. Oke, nanti kalau sudah ketemu dilihat di situ T hitungnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan T tabelnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan T hitung yang sudah kita tadi peroleh dari SPSS. Mana lebih besar atau lebih kecil? Oke? Begitu. Kalau dia lebih besar, berarti hipotesis kita diterima, hipotesis 1 kita diterima, hipotesis 0 kita diterima. Ya, kalau ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Ngerti nggak? Yo,
Oke, teman-temanku. Baik, dokter. Dan saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara mencari teh hitung. Kan nanti akan diganti bantu oleh Bante Kemacaro. Benar nggak? Habis ini kalian kan bertemu dengan Bante Kema. Silakan kalian belajar bagaimana menghitung menggunakan SPSS. Ya, buat saya pribadi itu bukan pekerjaan mahasiswa S2, mahasiswa S2 itu yang harus diasah itu yang seperti ini. Ngerti nggak? Kalau yang lain-lain silakan cari aja di internet. Bagaimana sih cara mendapatkan teh hitung? Tinggal masukin, kok tutorialnya banyak. Ya, sip. Gitu. Ada lagi? Kan pertanyaan di soal ujian saya tidak sampai teh hitung teh tabel toh. Makasih dok. Saya tahu kok saya nggak akan bertanya yang neko-neko ya. Yang ini ditanya neko-neko, menuntun kalian sebenarnya untuk menjawab pertanyaan G dan H. Paham nggak? Ya, kalau ujuk-ujuk saya kasih soal seperti itu, kalian tidak dibantu dengan mengerjakan poin A, B, C, D, E, segala macam. Saya yakin babak belur semua. Oke? Ya. Nah, nanti baterai saya udah habis ini dan saya tidak bawa charger lagi. Gini loh ya, maksud saya nanti kalau pas ujian itu kan boleh diskusi. Sifatnya kan open book gitu loh. Yang bekal yang hari ini latihan, nanti kalian akan sangat cepat kok. Ya, yang satu nyari kriteria A, yang dua nyari kriteria B, yang lain nyari kriteria C, yang lain nyari kriteria D. Tinggal di-combine. Tuh, kok saya ngajarin kalian tidak benar toh? Oh, dalam hitungan 10 menit selesai kali. Ya, soalnya ada X1, X2, Y1, Y2. Yang satu nyari X1, yang satu nyari X2, yang satu nyari Y1, yang satu nyari Y2. Ya, sehingga kan nanti kalau judul penelitiannya bisa pengaruh puasa Buddhis dan praktik meditasi mindfulness. Kan saya tadi cuma ngomong praktik mindfulness, saya tidak ngomong apapun kan. Praktek atau meditasi mindfulness terhadap tensi dan tingkat stres pada Pabaja angkatan berapa di mana. Pada peserta Pabaja angkatan berapa di mana. Selesai toh. Yang satu bisa bikin, yang lain gitu loh. Saya nggak mau di tempat Pabaja. Saya mau di rumah di wihara mana yang rutin memang orang-orangnya ini. Oh enggak, saya mau sama Pabajita aja di sini. Kan boleh. Jadi masing-masing orang bisa judulnya beda-beda. Tapi inti yang kalian diskusikan itu dapat X1, X2, Y1, Y2 tuh sudah masing-masing dicariin sama siapa gitu loh. Tinggal di-combine aja, cepet kok. Makanya saya kasih, saya jawabnya aja 10 menit selesai. Ayo. Ya, jangan dibandingin ya. Jangan dibandingin ya, oke. Ya, kalian kan baru, mohon maaf, baru ini ya. Saya ngerjain S2 aja udah berapa kali. Saya itu udah melewati berapa banyak ya pembuatan karya ilmiah itu ya. Sampai kadang-kadang bosen. Hari ini juga saya memutuskan untuk mengambil S3 lagi. Jadi kebetulan pasien saya itu seorang profesor. Profesor di ITB. Ya. Pada suatu hari istri saya dihubungi sama istrinya Prof. Toto Winata. Mungkin tahu ya Prof. Toto Winata. Ya. Prof. Toto Winata, istri saya dihubungi, ada bukannya sejawat dari Prof. Toto itu yang baru pulang dari Palembang mengalami sakit. Ya. Tiba-tiba terkilir, tidak bisa jalan, dan lain sebagainya. Jadi Prof. Toto minta kami untuk mengobatinya. Karena percaya dengan akupunktur yang kami kerjakan.
Ya, datang hampir jam 10 malam, kita terapi sampai jam 12 malam, eh, pulang sudah bisa berjalan secara normal. Yang tadinya datang pakai kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, pulangnya berjalan dengan ini. Dan hari ini eh, dia eh, kontrol. Ya, memang saya minta untuk kontrol. Nah, pas saat kontrol itulah, karena dia profesor fisika, sebenarnya satu angkatannya, dia itu dulu sekolah di Jepangnya itu di Tokyo, saya sekolahnya itu di Osaka. Angkatannya sama, tahun 99, ya. Kemudian eh, dari situ punya cerita. Jadi saya bertanya karena prinsip dari akupunktur itu kita tidak tahu resultan, kita hanya tahu resultantnya aja atau resultnya aja yang kita tahu, hasil akhirnya aja yang kita tahu. Proses yang terjadi di situ kita tidak tahu. Kok nusuk ini, nusuk itu, kok tiba-tiba bisa cespleng gitu loh. Benar nggak? Apa sih yang terjadi? Nah, itulah yang akan kita teliti. Proses apa yang terjadi di situ dan mekanismenya bagaimana. Ditilik dari ilmu fisika. Karena kalau kita ngomong soal energi, maka kita bicara tentang kuantum. Yang bisa ngerjainnya hanya orang fisika. Tuh. Ya, jadi saya memutuskan untuk mengambil S3 lagi. Mudah-mudahan tahun depan. Tuh, jadi kalian kalau maksud saya gini loh, kita motivasi ya, saya sharing ini. Kalian kalau sekolah itu jangan karena oh disuruh si Anu, B disuruh ini, oh dapat tugas ini, ya enggak apa-apa. Itu salah satu dorongan, benar nggak? Tapi yang paling penting yang harus saya ajarkan, kalian mengasah itu semua. Ya, mengambil semua kesempatan peluang yang ada untuk membuat kalian menjadi lebih kaya dari hari ke hari, bukan dengan materi, tapi dengan pengetahuan. Sehingga nanti otak kita tuh ada otak abu-abu kita tuh tergelitik terus, bertanya terus. Jadi kalau ada anak-anak kecil nanyain sama kalian, dijawab, ya. Jangan iniin, jangan disepelekan. Sama seperti kalian ini dulu waktu saya S1, saya pernah menjadi asisten 7 mata kuliah, saya pernah menjadi eh, eh, dosen di biologi, ya, sebagai asisten dosen di biologi di anatomi hewan. Pada waktu itu ada chapter tentang aves atau burung. Chapternya itu halamannya 139 halaman. Waktu praktikum itu kita harus kasih pre-test dan post-test. Ya, biasanya cuma pre-test. Pre-testnya itu pertanyaan saya cuma satu. Mengapa burung bisa terbang? Coba kalau saya tanya begitu, yang Luhur Vita jawab apa? Karena punya sayap. Oke, Pak Dedi, Sama, Dok. Jesslyn, Sama, Dok. sama. Nah, mahasiswa saya itu kebanyakan jawabnya sama seperti Jesslyn, Dedi, sama yang Luhur Vita. Lu, apa bedanya? Yang belajar biologi sama yang tidak belajar biologi. Yang tadi belajar 139 halaman sama yang tidak pakai 139 halaman. Benar nggak? Tuh, saya bilang ke mereka, coba kalau kalian jawab begitu, pulang ke rumah, tanya sama tukang beca di pinggir jalan. Ya, nih lu, tanya sama tukang beca. Jawabannya pasti karena punya sayap, setuju nggak? Pertanyaan saya balik lagi, lo ayam punya sayap bisa terbang ora? Nggak bisa, Dok. Nggak bisa ya, cuma bisa terbang dari pagar ke pagar ya. Nggak bisa terbang tinggi, bisa terbang tapi nggak bisa terbang tinggi. Lo burung unta tahu toh? Punya sayap ora? Punya, bisa terbang nggak? Enggak, Dok. Enggak. Nah, kalau pulang ketemu anak kecil nih lo ya, suruh tanya, dek, kira-kira burung bisa terbang kenapa ya? Karena punya sayap. Loh,
Jadi apa bedanya itu mahasiswa yang kuliah di biologi dengan itu tukang becak sama itu anak kecil? Kadang pedes loh ya, ngomongan saya tuh pedes. Tapi coba ditilik baik-baik, benar nggak? Belajar itu tidak harus dikasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, memang seperti itu, benar nggak? Tapi dikasih tahu perkalian itu lebih tinggi ordernya daripada penjumlahan sama pengurangan. Dikeluarkan soal kan, benar nggak? Ya sudah dikasih dasar-dasarnya, ya ini 139 halaman itu diceritain apa? Ada hukum, namanya hukum Bernoulli 1. Hukum Bernoulli 1 menyatakan bahwa gaya angkat akan lebih tinggi daripada gaya turun gitu loh. Pesawat itu memanfaatkan gaya Bernoulli. Burung juga memanfaatkan itu semua. Itu 1. 2, coba lihat ada enggak kepala burungnya itu yang segi 4, ada enggak? Gak ada kan? Bentuknya seperti torpedo toh, benar nggak? Setuju? Nah itu kan untuk membelah udara. Udara itu fluida. Fluida itu ada fluida cair, ada fluida gas. Itu semuanya dijelaskan di 139 halaman tersebut. Paham nggak? Jadi 139 halaman itu dari anatominya, dari fisiologinya, itu menjelaskan kenapa burung itu bisa terbang. Salah satunya punya pundi-pundi hawa. Masih ingat nggak pelajaran dulu? Ya, masih ingat nggak kalau makan ayam enak ya? Tulangnya nggak kayak tulang manusia, keras gitu. Benar nggak? Digoreng garing, tulangnya bisa dimakan nggak? Iya, kenapa? Karena berongga. Kalau nggak berongga, nggak bisa terbang. Makanya kalau makan burung jauh lebih enak daripada makan ayam. Benar? Sama saja seperti muka kita. Muka kita itu tulangnya itu berongga semua. Bayangkan kalau tulang yang ada di muka kita itu isinya tulang kompak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau kuliah itu pakai laptopnya di bawah. Karena Bapak Ibu nggak bisa ngangkat kepalanya seperti sekarang. Ya, pasti begitu ngangkat jeblak turun lagi. Harus disangga pakai rotan. Ya, supaya bisa berdiri tegak dong. Begitu loh. Ya, jadi pesan terakhir saya ini cerewet, kuliah sama saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Ya, tujuan saya tidak lain dan tidak bukan sambil belajar ini kita saling sharing. Kenapa saya lebih mentingkan kita tuh ngobrolnya itu ngobrol yang bermanfaat. Ya, kalau cuma sekedar soal begini mau dibikin jungkir balik juga sama dokter kakak bisa. Bikin sulit, bikin susah bisa. Ya, mari nah kita belajar itu supaya kita tergelitik otak kita. Ya, bukan masalah apa. Kalau kita menyukain satu mata kuliah, kita menyukai entah itu dari dosennya, entah dari materinya, atau kita tidak suka deh sama sekali, berusahalah untuk suka. Karena berawal dari rasa suka itulah, maka kalian akan memiliki interest. Kalau memiliki interest, kalian akan tergelitik untuk mencari tahu sendiri. Cari tahu sendiri itu lebih baik, lebih lekat, lebih mantap dibandingkan carinya sama-sama. Ya, cari sama-sama, dibaca, didengar, harus ditulis ulang. Ya, kayak saya tulis ulang, semuanya harus tulis ulang. Makanya bisa hafal meskipun saya punya memori fotografik. Tulis ulang. Saya lihat 1 kali itu saya sampai tahu kalimatnya. Saya kalau disuruh dulu disuruh ujian, ya mau di mana kalimat itu ada di mana, mau berapa lembar saya akan bisa tunjukkan di halaman segini. Saya akan tunjukkan. Ya, masih ingat semua sayanya itu. Tapi itu kenapa bisa? Karena diasah. Kalau nggak diasah, nggak bisa teman-teman. Ya, sama seperti ini diasah, diasah, diasah. Saya sih berharap Bapak Ibu itu nanti melanjutkan sekolahnya ke S3. Ya, bahkan jadi profesor. Bahkan kalian nanti menjadi orang-orang yang terpandang. Ya, orang-orang yang dapat membawa nama baik Buddha Dharma ini. Ya,
Itu loh harapan saya. Nek statistiknya gak usah, saya kasih nilai bagus juga. Dah apa-apa, semuanya pasti dikasih nilai bagus. Asal ndak neko-neko, ya. Yang luhur ya, yang luhur Vista ya. Penting ndak neko-neko. Loh, kenapa yang luhur ditinggal sendiri? Temannya pada pergi semua, kenapa situ nggak diajak? Saya di sini sendiri, Prof. Kenapa? Ditinggalin sama yang lain. Enggak, di sini emang sama nerinya cuma satu. Oh, beda jurusannya, Mary ya. Beda, sekarang saya tinggal di Jawa Timur, dokter. Jawa Timur teh di mana? Pasuruan, dokter. Oh, Pak Bante Wijananda. oh. Sagin ta? Ragin, dokter. Kadang-kadang saya nggak ingat ya. Mohon maaf, sudah tua. Yo, ya udah gitu aja ya, teman-teman. Selamat sukses untuk ujian minggu depan, ya. Nggak usah stres, kan ujiannya open book, bener nggak? Mau open book, mau open internet, tanya sama Mbah Google juga nggak apa-apa, ya. Enjoy sama ujiannya, oke? Ya, kasih yang paling the best. Waktunya cuma 120 menit. Cukup ora? Cukup. Cukup kan waktunya kan? Ya. Ya, itu. Nanti petunjuknya ada kok, ya. Yang jelas nggak boleh bekerja sama boleh loh ya. Saya nggak ngomong nggak boleh bekerja sama loh ya. Yang saya larang apa? Jesslyn, yang saya larang apa? Copy paste dengan yang lain sama persis. Oke. Itu ya. Oke, udah itu aja. Terima kasih. Mary Ya, mau nanya dokter. mau apa? Jadi kita ujiannya nggak di dalam Zoom seperti ini ya, dokter ya? Enggak. Enggak, nanti kalian saya kasih soal, kalian sudah paham, kita start jam berapa, nanti kita selesaikan jam berapa. Nanti ada petunjuknya kok ngapain-ngapain. Nah, waktu itu habis itu kalian mau Zoom, bahas atau mau ngumpul. Kalau dulu tahu Romo Kresno? Romo Kresno itu tahu ya, Jesslyn pasti tahu lah sama Romo Kresno. Dulu ketua pandita kita ya. Romo Kresno itu dulu sampai bikin mereka ke satu tempat, ke tempatnya Ibu Mariani kalau saya nggak salah. Ya, di situ mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang bergabung di situ. Jadi menjawab pertanyaan saya ya seperti itu. Ya, gitu loh. Terserah, pokoknya mau bekerja bersama boleh, diskusi bersama boleh. Yang jelas jawabannya tidak boleh sama. Jawabannya sama mungkin ya pada dasarnya, tapi tidak boleh plek identik gitu loh. Paham ya? Ngerti kan ya maksud saya? Misalnya jawabannya pada dasarnya kalian milih penelitian kuantitatif, ya kasih alasannya. Masa sama persis sih nanti alasannya ini, ya dibulak-balik lah. Yang tadi jawabannya nomor 1 jadi nomor 3. Masa kurang kreatif sih kalian? Ih, paham ya? Sekreatif mungkin lah, masa sudah tua nggak kreatif? Diketawain sama Pak Deddy. Kreatif ya? Masa kayak anak kemarin sore gitu loh, ya. Kalimatnya dibikin parafrase kan bisa. Saya dan ibu pergi ke pasar kan bisa diubah. Ibu dan saya pergi ke pasar. Ya. Saya pergi ke pasar diikuti oleh ibu. Ya, benar nggak? Bisa kan? Sudah 3 kalimat loh itu, bukan ngajarin loh ya. Itu yang disebut dengan parafrase. Supaya apa? Turnitinnya bagus. Kalau turnitinnya bagus, Bapak Ibu bisa langsung ujian. Ya, nanti sebelum ujian turnitinnya dicek. Loh kok sama dengan yang lain-lain kan? Repot. Oke? Ya, udah deh nanti lebih panjang-panjang udah lewat 7 menit. Oke? Saya udah lewat 7 menit tuh. Zoom yang satu lagi udah teriak-teriak manggil nama saya. Yang lain sudah kasih kode nih. Udah kasih kode. Karena saya mau kasih pembukaan dulu. Ya. Oke, sip. Baik, dokter. Terima Sampai kasih. ketemu ya. Di Iya. lain kesempatan. Minggu depan masih kok kita ketemu ya. Terakhir. Oke, selamat malam. Saya akhirin ya. Selamat istirahat. Nama saya Hadi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Saya Namo N. Buddhaya, Nitivo. Ya, dokter. 2, 3.